Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Angela, saya adalah perwakilan dari kelompok religion. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gereja karismatik. Gereja karismatik adalah salah satu aliran gereja Kristen. Namun, gereja ini lebih menonjolkan karunia roh atau gerakan roh. Untuk cara ibadah dari gereja karismatik, kalian dapat melihat pada video ini. Nah, gimana kalian sekarang sudah punya sedikit gambaran kan tentang gereja karismatik? Dan sekarang kita akan lanjut pembahasan yang lebih dalam lagi. Di dalam gereja karismatik terdapat slogan membuat 1000 gereja. Namun yang sering kita ketahui, mereka menggunakan uang persembahan untuk membangun 1000 gereja. Namun, apakah benar mereka hanya memakai uang persembahan untuk itu, ataukah ada hal lain? Untuk persembahan itu sendiri ada yang diolah untuk membangun gereja, namun kita sendiri juga ada namanya MSP, Mawar Sharon Peduli. Di situ itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Salah satunya kita juga mempunyai panti asuhan gitu ya, untuk mengasuh orang-orang yang mungkin yatim piatu atau yang ditinggalkan secara dia masih kecil gitu ya. Kita ada namanya MSP gitu. Selain hal itu, ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa jika kita ingin selamat, kita harus masuk ke dalam gereja karismatik. Dan sekarang kita akan membahasnya, apakah pernyataan itu benar atau salah. Kita nggak pernah juga mengikrarkan kalau GMS itu yang paling benar, yang lain salah, nggak pernah. Ataupun kalau misalnya di gereja lain itu salah, harus pasti masuknya nggak masuk surga. Kita nggak pernah bilang gitu juga gitu. Di sini asumsi seperti itu salah sebetulnya. Tapi yang kita selalu dorong, kenapa kok kita juga menjangkau gitu ya, bukan kita supaya karena gereja lain salah, bukan, tapi karena apa ya, kayak kita bukan mendorong orang-orang yang udah bergereja, tapi kita membawa mereka itu untuk memuridkan mereka gitu, yang mereka yang masih belum tertanam atau yang masih terombang-ambing gitu, yang masih, apalagi yang masih belum mengenal Tuhan sendiri itu seperti apa gitu. Jadi kayak kita di sini mau menjangkau jiwa-jiwa tersebut gitu, bukan orang-orang yang udah bergereja terus kemudian kita tarik gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perjamuan kudus. Jadi, apakah semua orang diperbolehkan mengambil perjamuan kudus ataukah tidak diperbolehkan? Untuk jawaban ini sebenarnya nggak boleh gitu untuk semua orang mengambil perjamuan kudus gitu. Untuk perjamuan kudus ini hanya untuk orang-orang yang telah dibaptis dengan baptisan air gitu, dengan simbolisnya baptisan air gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena baptisan air itu kita sengaja kayak simbolis untuk kita yang benar-benar mau sungguh-sungguh untuk dimuridkan, untuk mau mengenal Tuhan Yesus gitu loh. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tentang apakah benar jika di gereja karismatik orang yang sakit dapat disembuhkan secara langsung. Enggak semua orang yang didoakan itu sembuh, tapi memang ada orang-orang yang didoakan dan itu terjadi kesembuhan juga. Bahkan nggak cuma kesembuhan, ada yang mengalami pemulihan juga. Bahkan ada yang Tuhan nggak cuma kasih kesembuhan, tapi kayak Tuhan gantikan, mungkin ada organ-organ tertentu yang mengalami kerusakan gitu ya, Tuhan gantikan yang baru gitu. Dan itu memang benar adanya, dan itu juga pernah diverifikasi oleh dokter juga gitu, dan itu memang beneran terjadi juga. Nah, jadi gimana? Kalian udah pada tahu belum mengenai hal tentang gereja karismatik yang lebih dalam lagi? Pastinya udah pada tahu dong. Kita berterima kasih banyak sama Ko Christian yang mau udah hadir datang di sini. Makasih banyak ya, Ko. Sama-sama Clara. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.